Senja baru saja turun di sebuah kampung kecil di pelosok Indonesia. Cahaya matahari oranye merayap di dinding-dinding bambu rumah warga. Di salah satu sudut kampung, terdengar suara tangis pecah, suara perempuan dan anak-anak yang kehilangan. Seorang tetangga miskin baru saja meninggal dunia. Rumahnya kecil, berdinding bilik bambu, lantai tanah, atap rumbia yang sudah banyak bocor. Di dalam rumah sederhana itu, tubuh almarhum terbujur kaku di ruang tengah. Wajahnya ditutupi kain lusuh, tubuhnya dibaringkan di atas tikar pandan. Warga mulai berdatangan. Laki-laki kampung dengan sarung sederhana, perempuan berkerudung lusuh, anak-anak berdiri di luar pintu sambil berbisik-bisik. Suasana hening, hanya sesekali terdengar isak tangis keluarga almarhum. Seorang ibu tua menangis di pojok ruangan, menggenggam tangan anak-anak almarhum. Sabarlah, nak, ayahmu sudah pergi. Insya Allah husnul khotimah. Tangis bocah kecil itu semakin keras. Di luar rumah, beberapa pemuda kampung sibuk mengatur persiapan. Mereka membawa bambu untuk menyiapkan keranda. Ada yang menggali liang lahat di pemakaman kampung. Namun ada satu masalah besar. Keluarga ini terlalu miskin bahkan untuk membeli kain kafan. Warga yang hadir tahu benar kondisi mereka. Almarhum semasa hidup hanyalah seorang buruh tani. Hasil kerjanya habis untuk makan sehari-hari. Tak ada tabungan, tak ada harta. Kini ketika ajal menjemput, keluarganya bahkan tak mampu membeli kain putih sederhana untuk menutupi jasadnya dengan layak. Di ruang tamu rumah, beberapa bapak berkumpul, berbisik dengan wajah gelisah. Bagaimana ini? Kain kafan tidak ada. Kita patungan saja, sahut yang lain, membuka dompetnya. Tapi yang keluar hanya beberapa lembar ribuan, lusuh dan basah keringat. Uang ini paling cukup untuk beli paku dan papan peti kecil, bukan kain kafan. Suasana jadi semakin hening. Semua merasa malu, semua menunduk. Di satu sisi, mereka ingin membantu. Di sisi lain, kemiskinan membuat mereka sama-sama terbatas. Di dekat jenazah, seorang anak perempuan remaja, putri almarhum, duduk menunduk. Matanya sembab. Tangannya mengusap wajah ayahnya yang sudah dingin. Dengan suara bergetar ia berbisik, "Bapak, maafkan kami. Kami tak punya apa-apa untukmu. Bahkan untuk mengantarmu dengan kafan putih yang layak." Tangisan pecah lagi. Suasana malam itu terasa berat, menekan hati semua orang. Angin malam berhembus masuk lewat celah dinding bambu, membawa bau tanah basah dan asap kayu bakar dari dapur tetangga. Beberapa warga berusaha menenangkan keluarga. Ada yang membaca ayat suci dengan suara lirih. Ada yang duduk bersila, ikut menangis diam-diam. Namun tetap saja, masalah terbesar itu belum terpecahkan. Kain kafan. Tanpa kain kafan, jenazah tak bisa dimandikan dan disyalatkan sesuai syariat. Semua orang saling pandang, menunggu ada yang mengambil keputusan. Sampai akhirnya, seseorang berkata lirih, "Mungkin, Pak Haji bisa membantu. Bukankah dia selalu bilang punya banyak cadangan kain kafan di gudang masjid?" Ucapan itu membuat semua terdiam. Mata warga mulai saling berpandangan. Harapan dan cemas bercampur jadi satu. Karena mereka tahu, bantuan dari Pak Haji tidak pernah datang dengan murah. Dan malam itu, di tengah rumah bambu sederhana yang dipenuhi air mata, semua orang menunggu. Apakah benar Pak Haji akan datang? Dan bagaimana sikapnya ketika melihat jenazah yang bahkan tidak punya kafan layak? Malam makin larut. Lampu minyak yang tergantung di langit-langit rumah bambu itu bergoyang tertiup angin. Cahaya temaramnya menyoroti wajah-wajah warga yang duduk bersila. Mata mereka sayu, pikiran mereka kusut. Di tengah ruangan, jasad almarhum masih terbujur kaku di atas tikar pandan. Wajahnya ditutupi kain lusuh. Tubuhnya belum tersentuh air untuk dimandikan. Semuanya terhenti oleh satu hal. Tak ada kain kafan. Seorang bapak kampung, Pak Rahman, menghela napas panjang. Ia membuka dompet kulit usangnya. Hanya berisi beberapa lembar uang lusuh. "Ini cuma 20.000. Mungkin bisa tambah-tambah," katanya lirih. Yang lain pun mencoba merogoh saku. Ada yang menyumbang 10.000.
Ada yang hanya bisa memberi koin recehan. Mereka menumpuk uang itu di atas baki plastik. Jumlahnya tidak seberapa. Bahkan untuk membeli kain kafan paling murah pun rasanya mustahil. Ibu-ibu di dapur ikut berbisik lirih. Ada yang menangis. Ada yang menenangkan keluarga almarhum. Sabar ya, Bu. Insya Allah ada jalan, ucap seorang tetangga. Tapi suara itu justru terdengar hampa, karena mereka sendiri bingung harus mencari kemana. Di pojok ruangan, anak-anak almarhum menatap uang recehan itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu, ayahnya semasa hidup sudah berjuang keras, tapi tetap miskin. Kini setelah meninggal, bahkan untuk menutup jasadnya pun mereka kesulitan. Tangis pecah lagi. Putri remaja almarhum bersimpuh di samping ibunya. Bu, kalau tidak ada kain kafan, bagaimana Bapak bisa dikubur dengan layak? Ibunya hanya memeluk erat, menangis terseduh. Warga semakin gelisah. Suasana duka berubah jadi beban. Semua orang tahu, kain kafan itu kebutuhan wajib. Tanpa kafan, jenazah tak bisa disyalatkan, tak bisa dimakamkan sesuai syariat. Seorang pemuda berinisiatif. Bagaimana kalau kita pergi ke kota malam ini, cari toko kain? Toko sudah tutup. Nak, lagi pula, uang kita pun tak cukup, jawab seorang bapak tua sambil menggeleng. Keheningan menekan ruangan. Hanya suara jangkrik dari luar dan tangisan pelan yang terdengar. Lalu seorang warga berkata lirih, seakan menyimpan harapan terakhir. Bagaimana kalau kita minta tolong ke Pak Haji Marzuki? Dia sering bilang kalau gudang masjid masih ada stok kain kafan. Lagi pula, dia kan orang paling kaya di kampung ini. Nama itu membuat sebagian warga saling pandang. Ada yang mengangguk, ada yang ragu. Karena mereka tahu betul, setiap bantuan dari Pak Haji sering diiringi ejekan, sindiran, bahkan penghinaan. Kalau kita minta ke Pak Haji, suara seorang ibu parubaya bergetar. Aku takut malah dipermalukan. Dia suka bicara lantang, apalagi kalau yang minta orang miskin. Namun keadaan mendesak. Tak ada pilihan lain. Semua warga tahu, satu-satunya harapan hanyalah Pak Haji. Akhirnya, seorang tokoh kampung berdiri, menatap semua yang hadir. Kita tak bisa biarkan jenazah ini berlama-lama. Kita harus datangi Pak Haji. Kita minta tolong, apapun risikonya. Semua menunduk. Mengangguk dengan berat hati. Mereka sadar, malam itu akan datang ujian baru. Dan benar saja, kabar duka itu akhirnya sampai ke telinga Pak Haji. Orang kaya kampung yang selama ini dikenal congkak dan penuh pamer. Warga menunggu dengan perasaan was-was. Apakah ia akan datang membawa solusi? Atau justru menambah luka dengan kata-kata yang menusuk hati? Malam itu, udara kampung terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah duka yang sederhana dipenuhi warga, tapi suasananya seperti menahan sesuatu yang lebih berat daripada sekadar kehilangan. Semua orang menunggu sosok yang namanya baru saja disebut, Pak Haji Marzuki. Tak lama kemudian, suara deru mobil terdengar di depan rumah. Lampu sorot mobil mewah berkilat di jalan tanah yang gelap. Warga yang duduk di serambi menoleh. Sebuah SUV hitam mengilap berhenti tepat di depan rumah bambu itu. Kontras sekali dengan suasana miskin dan duka di dalamnya. Pintu mobil terbuka. Pak Haji Marzuki turun dengan langkah tegap. Lelaki tua berusia sekitar 60 tahun. Kulitnya sawo matang, janggut putih tipis menghiasi dagunya. Ia mengenakan jubah putih yang licin, sorban putih terlipat rapi di pundaknya, dan di jari tangannya melingkar sebuah cincin emas besar yang berkilauan di terpal lampu mobil. Aroma parfum mahal menyeruak begitu ia melangkah. Warga otomatis menunduk. Sebagian memberi salam dengan suara pelan. Assalamualaikum, Haji. Waalaikumsalam. Jawabnya cepat. Suaranya berat, tapi tanpa senyum. Ia berdiri sebentar di depan rumah, menatap sekeliling. Sorot matanya tajam, penuh wibawa yang selama ini lebih karena harta, bukan karena ketulusan. Lalu ia melangkah masuk. Suasana dalam rumah langsung berubah. Semua menahan napas. Pak Haji menyibak tirai kain tipis, masuk ke ruang tengah. Dan di sanalah, ia melihat tubuh almarhum terbujur kaku,
hanya ditutupi kain lusuh. Wajahnya yang keras berubah sejenak, tapi bukan karena iba. Bibirnya justru menyunggingkan senyum tipis sinis. Masya Allah, suaranya lantang, membuat semua jamaah menoleh. Apa ini benar? Orang meninggal hanya ditutup kain seperti itu? Mana kain kafannya? Warga saling pandang. Tak ada yang berani langsung menjawab. Suara tangis keluarga terdengar makin keras. Seorang bapak memberanikan diri berkata, "Haji, kami sudah berusaha. Kami patungan. Tapi uangnya tidak cukup. Kami belum bisa beli kain kafan." Pak Haji mendengus. Ia melipat kedua tangannya di dada, lalu berdiri tegak, memandang jenazah dengan tatapan meremehkan. Tidak punya kain kafan? Astagfirullah. Bahkan untuk mati pun tetap miskin, katanya keras, hingga beberapa ibu-ibu di belakang menutup wajah karena malu. Beberapa pemuda mengepalkan tangan, ingin membela keluarga almarhum. Tapi mereka menahan diri. Semua tahu, bicara melawan Pak Haji berarti siap diasingkan dari pergaulan kampung. Pak Haji melangkah lebih dekat ke arah jenazah. Cincin emas di jarinya berkilat. Sorbannya berkibar pelan. Ia menoleh ke warga, matanya menyapu satu persatu, lalu berkata dengan nada menyombongkan diri, "Kalau bukan karena saya, masjid ini pun tidak punya kain kafan cadangan. Jangan harap kalian bisa mengurus jenazah kalau tidak ada saya." Ucapannya membuat ruangan semakin sunyi. Hanya suara isak keluarga almarhum yang terdengar, menambah perih suasana. Pak Haji kemudian duduk di kursi plastik yang disediakan. Tangannya menepuk-nepuk lutut. Wajahnya puas karena semua mata tertuju padanya. Dalam hatinya, ia merasa menjadi penyelamat. Padahal, yang tampak oleh warga hanyalah kesombongan yang semakin menambah luka. Dan malam itu, kehadiran Pak Haji yang seharusnya membawa pertolongan, justru membuka jalan menuju penghinaan yang akan menorehkan luka mendalam bagi keluarga yang berduka. Tangis rumah duka pecah lebih keras setelah tawa Pak Haji menggema. Kata-katanya bukan hanya menusuk, tapi benar-benar merobek hati keluarga almarhum yang sedang berduka. Di dekat jenazah, istri almarhum jatuh tersungkur. Tubuhnya gemetar. Air matanya membasahi kain lusuh yang menutupi jasad suaminya. Dengan suara serak ia berbisik, "Abang, maafkan aku. Bahkan aku tak bisa memberimu kafan yang layak." Putrinya yang remaja ikut memeluk jenazah. Matanya sembab. Wajahnya memerah karena menahan malu dan sakit hati. "Bapak tidak pantas dihina seperti ini. Bapak sudah cukup menderita semasa hidup. Kenapa setelah wafat pun masih ditertawakan?" Putra sulung almarhum, yang baru berusia belasan, berdiri dengan wajah menegang. Kedua tangannya terkepal. Tubuhnya bergetar menahan amarah. Sorot matanya penuh api, seolah ingin langsung melawan Pak Haji yang berdiri angkuh tak jauh dari jenazah ayahnya. Namun seorang tetua kampung cepat-cepat menahan pundaknya. "Jangan, nak. Ini bukan waktunya. Jangan nodai kemuliaan ayahmu dengan pertengkaran." Remaja itu terisak. Giginya bergemeletuk menahan emosi. Di sekeliling, warga kampung hanya bisa menunduk. Beberapa menutup wajah dengan sarung. Ada yang menghela napas berat. Ada pula yang matanya berkaca-kaca menyaksikan penghinaan itu. Seorang ibu-ibu di belakang berbisik. Suaranya gemetar. "Kalau ini terjadi pada keluargaku, mungkin aku tak sanggup menahan malu." Yang lain menimpali lirih. Kematian harusnya dimuliakan. Tapi malam ini, justru dijadikan bahan ejekan. Suasana makin tegang. Isak tangis bercampur dengan rasa marah yang terpendam. Warga tahu, apa yang dilakukan Pak Haji sudah melampaui batas. Tapi lidah mereka keluh, hati mereka ciut. Bayang-bayang kekuasaan dan kekayaan Pak Haji membuat mereka bungkam. Pak Haji sendiri justru semakin percaya diri. Ia menyilangkan tangan di dada, berdiri dengan dada membusung. Tatapannya berkeliling, lalu berkata lantang, "Lihatlah, bahkan kain kafan pun tidak ada. Apakah kalian kira kematian itu bisa ditunda hanya karena miskin? Inilah akibatnya kalau hidup tidak memikirkan masa depan." Kata-kata itu menghantam keluarga almarhum seperti badai. Istri almarhum menangis lebih keras.
tubuhnya hampir pingsan. Warga buru-buru menopangnya, mencoba menenangkan. Di pojok ruangan, seorang pemuda bergumam, cukup keras untuk didengar sebagian orang. Kalau terus begini, siapapun bisa kehilangan kesabaran. Haji sudah benar-benar kelewatan. Beberapa kepala mengangguk pelan. Benih-benih perlawanan mulai tumbuh di hati jamaah. Mereka sadar, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat orang mati dihina, sementara keluarganya direndahkan di depan semua orang. Malam itu, luka keluarga almarhum bukan hanya karena kehilangan orang tercinta, tapi juga karena harga diri mereka diinjak di depan mata warga kampung. Dan luka itu tidak akan hilang dengan mudah. Rumah duka yang semula penuh keheningan duka kini berubah jadi ruangan yang sesak oleh amarah terpendam. Kata-kata Pak Haji yang menghina jenazah terus bergema di kepala jamaah. Tak sedikit yang menunduk, ada yang menggenggam sarung erat-erat, ada pula yang matanya berkilat, seakan tinggal menunggu waktu untuk meledak. Seorang pemuda kampung, Raffi, akhirnya tak tahan lagi. Ia berdiri dari tikar, wajahnya memerah. Suaranya bergetar menahan marah. Haji, jangan begitu. Ini bukan waktunya menertawakan. Ini rumah duka, bukan tempat ejekan. Kami semua kesini untuk mendoakan, bukan mendengar hinaan. Suasana hening. Semua mata menoleh pada Raffi. Pemuda itu berani bersuara. Sesuatu yang jarang terjadi di hadapan Pak Haji. Pak Haji menoleh dengan tatapan tajam. Bibirnya menyeringai tipis. Kau berani mengajariku adab, Raffi? Kau tahu siapa yang selalu menyumbang paling banyak untuk masjid ini? Kalau bukan saya, masjid itu roboh sejak dulu. Warga terdiam lagi. Ada yang menghela napas keras. Ada yang menunduk malu. Tapi kali ini, benih keberanian sudah tumbuh. Seorang bapak parubaya ikut angkat suara. Nadanya lirih tapi tegas. Haji, jangan sombong dengan harta. Apa artinya sumbangan kalau hati kita merendahkan orang lain? Kata-kata itu membuat beberapa warga mengangguk pelan. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Betul, ini sudah kelewatan. Bukan waktunya pamer. Jenazah harus dihormati, bukan ditertawakan. Pak Haji mendengus. Wajahnya semakin merah. Ia melipat tangan di dada, berdiri tegak, dan suaranya makin keras. Kalian ini lupa diri. Tanpa uang saya, siapa yang membiayai pembangunan masjid? Siapa yang menyumbang setiap Ramadan? Jangan coba-coba melawan saya. Suara itu membuat anak-anak kecil di belakang menangis ketakutan. Ibu-ibu menutup wajah, malu mendengar ucapan angkuh yang terus keluar dari mulutnya. Raffi kembali bicara. Kali ini lebih lantang. Kalau benar amalmu tulus, Haji, kau tak perlu berteriak soal sumbanganmu. Allah Maha Tahu tanpa kau harus umumkan di depan kami. Hening. Jamaah terdiam, tapi hati mereka bergetar. Kalimat Raffi menyentuh nurani banyak orang. Pak Haji semakin marah. Urat di lehernya menegang. Tangannya bergetar. Ia ingin membalas dengan lebih keras. Tapi justru di saat itulah, dari pintu rumah, suara lembut terdengar. Cukup. Semua menoleh. Sosok seorang lelaki tua berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus. Sorban lusuh menutupi kepalanya. Gamis putih pudar membalut tubuhnya. Tangannya memegang tasbih kayu yang sudah menghitam karena usia. Matanya teduh. Wajahnya bercahaya. Meski tubuhnya renta. Dialah Kiai Sepuh. Ulama kampung yang disegani. Suasana seketika berubah. Jamaah yang tadi gelisah kini menunduk hormat. Suara tangis perlahan mereda. Semua tahu, kehadiran Kiai Sepuh akan membawa jawaban. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Haji akan menghadapi lawan yang tak bisa ia remehkan. Suasana rumah duka hening seketika ketika sosok Kiai Sepuh melangkah masuk. Lelaki tua renta itu berjalan perlahan. Sorban lusuh menutupi kepalanya. Gamis putihnya sudah memudar warnanya. Di tangannya tergenggam tasbih kayu yang butirannya menghitam. Tanda sering digunakan dalam zikir panjang malam hari. Warga otomatis menunduk hormat. Ada yang berbisik, Alhamdulillah, Kiai datang. Ada pula yang langsung mengusap air mata,
seakan baru saja menemukan harapan. Kiai sepuh berjalan mendekati jenazah. Ia berhenti sejenak, menatap tubuh almarhum yang terbujur hanya dengan kain lusuh. Matanya basah, wajahnya teduh penuh belas kasih. Ia kemudian meletakkan tasbihnya di atas tikar, lalu duduk bersila di dekat jenazah. Dengan suara pelan tapi jelas, ia membaca istighfar panjang. Astagfirullah, astagfirullah. Warga yang hadir mengikuti. Suara lirih istighfar menggema, menggantikan suasana panas yang baru saja terjadi. Tangisan keluarga perlahan mereda, berganti dengan harapan. Pak Haji berdiri tak jauh dari sana. Wajahnya tegang, dada membusung. Tatapannya masih tajam, tapi kini sedikit terguncang. Karena ia tahu, kata-katanya barusan didengar Kiai sepuh. Kiai menoleh perlahan ke arah Pak Haji. Tatapannya teduh, tidak marah, tapi menusuk hati. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, beliau berkata, "Haji, kematian bukan bahan ejekan. Ia adalah peringatan bagi kita semua. Barang siapa tidak menghormati orang mati, maka sesungguhnya ia telah merendahkan dirinya sendiri." Suasana hening. Semua mata tertuju pada Kiai sepuh. Kata-katanya jatuh seperti palu, berat dan dalam. Pak Haji mencoba tersenyum sinis, menyembunyikan kegelisahannya. "Saya hanya bicara kenyataan, Kiai. Orang ini tidak punya kafan layak. Apa salah saya kalau menegur?" Kiai menggeleng pelan. "Yang salah adalah hatimu, Haji, karena lidahmu bukan menegur, tapi menghina. Padahal Nabi kita bersabda, jangan sebut keburukan orang yang telah wafat. Karena mereka kini telah kembali kepada Allah, dan Allah lah yang menilai mereka." Jamaah menunduk. Ada yang menitikan air mata. Keluarga almarhum terisak, merasa dibela dengan kata-kata lembut itu. Kiai melanjutkan, suaranya meninggi sedikit tapi tetap penuh wibawa. "Apakah engkau kira kain kafan yang indah bisa menyelamatkanmu? Tidak, Haji. Yang menyelamatkan kita hanyalah amal dan keikhlasan. Kau tertawakan jenazah ini, padahal bisa jadi ia lebih mulia di sisi Allah daripada kita yang masih hidup, meski hanya terbungkus kain lusuh." Ruangan bergetar. Jamaah mulai mengangguk, beberapa berbisik, "Allahu Akbar, betul sekali." Pak Haji tampak goyah. Sorbannya tergelincir sedikit. Wajahnya pucat. Ia menoleh ke jamaah, tapi kali ini tak ada lagi tatapan hormat seperti biasanya. Yang ada hanyalah tatapan kecewa dan murka yang ditahan. Kiai kemudian mengeluarkan selembar kain putih sederhana dari tasnya. Kain itu tidak mewah, tidak tebal, hanya kain kafan biasa yang sudah ia simpan. Dengan suara tenang, beliau berkata, "Bawalah ini. Mari kita kafani saudara kita dengan layak. Tidak perlu emas, tidak perlu mahal. Cukup dengan niat ikhlas, maka Allah akan muliakan." Keluarga almarhum menangis haru. Istri almarhum langsung mencium tangan Kiai, berulang kali mengucap terima kasih. Jamaah pun berdesis kagum. Mereka sadar, inilah bedanya, seorang kaya yang sombong dengan seorang alim yang tulus. Dan malam itu, perlahan arah suasana mulai berubah. Dari duka yang bercampur hinaan, kini beralih menjadi duka yang penuh hikmah. Pak Haji masih berdiri kaku. Kata-kata Kiai terus menggema di telinganya. Ia tahu, gengsinya runtuh di depan mata seluruh warga. Rumah duka itu kini berubah suasananya. Jika sebelumnya dipenuhi tangisan bercampur dengan hinaan, kini gema doa dan istighfar mulai menenangkan hati. Jamaah semakin dekat ke jenazah. Sebagian membantu menyiapkan air untuk memandikan. Sebagian lagi duduk khidmat membaca ayat suci. Di tengah semua itu, Kiai sepuh berdiri tegak. Kain kafan putih sederhana ada di pangkuannya. Wajahnya teduh. Sorot matanya penuh ketenangan. Beliau menoleh ke arah jamaah dan berkata, "Saudaraku, mari kita muliakan almarhum dengan apa yang kita punya. Allah tidak menilai mahal atau murahnya kafan, tapi keikhlasan hati kita." Warga mengangguk serempak. Suara "Allahu Akbar" lirih terdengar, membuat bulu kuduk merinding. Namun di sudut ruangan, Pak Haji masih berdiri kaku.
Sorban putihnya agak terlepas. Jubahnya kusut, wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berdiri dengan dada membusung. Sorot mata jamaah yang biasanya penuh segan, kini berubah menjadi tatapan dingin penuh penilaian. Seorang pemuda kampung berbisik cukup keras. Dulu aku hormat padanya karena hartanya. Tapi malam ini aku muak melihat kesombongannya. Seorang ibu menimpali lirih. Yang kaya ternyata tidak selalu mulia. Yang ikhlaslah yang akan dihormati. Kata-kata itu sampai ke telinga Pak Haji. Dadanya sesak. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Ia ingin membela diri, tapi suaranya tak lagi berwibawa. Semua orang sudah melihat sendiri siapa dirinya. Sementara itu, Kiai Sepuh bangkit. Dengan penuh kehormatan, beliau mengambil tubuh almarhum dan memulai prosesi pengafanan. Warga bergotong royong membantu, membentangkan kain kafan putih yang dibawanya. Kain itu sederhana, tapi bersih, wangi sabun, dan penuh dengan niat baik. Ketika kain kafan itu menutupi tubuh almarhum, isak keluarga berubah menjadi tangis haru. Mereka berulang kali berterima kasih pada Kiai, dan pada warga yang ikut membantu. Suasana menjadi hikmat, penuh kebersamaan. Pak Haji hanya bisa menunduk. Sorbannya jatuh ke lantai, tapi ia tak sanggup lagi merapikannya. Wajahnya pucat, matanya berair, tapi bukan karena haru, melainkan malu. Seluruh kehormatan yang ia banggakan selama ini, hancur di depan mata. Seorang tetua kampung berdiri dan berkata dengan suara tegas namun penuh hikmah. Haji, ingatlah, kekayaanmu tidak bisa menyelamatkanmu dari kehinaan jika hatimu sombong. Malam ini Allah tunjukkan pada kita semua, siapa yang benar-benar mulia. Bukan karena harta, tapi karena ikhlas. Jamaah mengangguk. Beberapa menitikan air mata. Kalimat itu seperti palu terakhir yang menghancurkan tembok kesombongan Pak Haji. Ia akhirnya terduduk di lantai, memeluk lututnya. Bibirnya bergetar, suaranya lirih. Ya Allah, ampunilah aku. Tak ada lagi yang peduli pada gengsinya. Tak ada lagi yang hormat karena hartanya. Warga kini menatap ke arah Kiai Sepuh, ulama sederhana dengan sorban lusuh, dan pada jenazah yang kini terbungkus kain kafan putih penuh kehormatan. Malam itu menjadi saksi, kesombongan akhirnya kalah, kehormatan sejati lahir dari keikhlasan. Dan nama Pak Haji, yang dulu dielu-elukan karena hartanya, kini tinggal jadi pelajaran, bahwa harta bisa habis, gengsi bisa runtuh, tapi akhlak dan ketulusan akan selalu abadi.